Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, kakak-kakak kelas 7A dan juga 7B? I hope, Ibu berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian tetap semangat gitu belajarnya. Dan sekalipun pembelajaran kita ini masih dalam pembelajaran daring, Ibu berharap semoga semangatnya kalian itu tidak menurun sama sekali. Jadi Ibu berharap semoga kalian semangatnya tidak berkurang meskipun kita masih belajar secara online ya. Oke, baik. Today is our second meeting. Jadi hari ini adalah pertemuan kedua kita. And in our second meeting we will going to talk about an opinion. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan belajar mengenai sebuah opini, sebuah pendapat. Here we go. Nah, asking for and giving opinion. Jadi kita akan belajar mengenai bagaimana ketika kita ingin meminta dan juga bagaimana ketika kita memberikan pendapat kita kepada orang lain yang bertanya. Let me see. Nah, asking for and giving opinion. As I told you before, seperti yang Ibu sampaikan tadi, opini adalah pendapat. Jadi, asking for and giving opinion adalah suatu ungkapan, an expression yang kita gunakan, that we use to, kita gunakan untuk meminta, to ask, untuk meminta, and untuk memberikan, and to give sebuah pendapat, to give an opinion to others people. Jadi ungkapan yang kita gunakan ketika kita meminta dan memberikan pendapat kepada orang lain, itu adalah asking for and giving opinion. Itu fungsinya, fungsi dari asking for and giving opinion itu. Kemudian ketika kita memberikan pendapat ataupun ketika kita meminta pendapat kepada orang lain, kita gunakan bahasa yang memang sopan gitu. Ketika kita memberikan pendapat pun, sekalipun kita tidak setuju, kita gunakan bahasa yang sopan supaya kita tidak melukai hati si orang yang bertanya kepada kita. Nah, kita lihat ungkapannya. Nah, to say giving opinion and to say how to ask opinion to others people, we can use this some expression. Nah, ungkapan yang biasa kita gunakan untuk meminta dan juga untuk menjawab suatu pendapat adalah yang pertama, the first one. Do you think? What do you think about? Bagaimana menurutmu tentang? Gitu. Nah, titik-titik itu bisa kalian isi. Misalnya, what do you think about my veil? Bagaimana menurutmu tentang jilbab saya? Kemudian the responses. Ada banyak juga responnya. Kemudian kita bisa pilih misalnya, in my opinion, your veil is beautiful. Menurut pendapat saya, jilbabmu itu sangat cantik. Nah, kemudian the second one, what do you suggest? Apa pendapatmu? Kemudian and the third one, what is your opinion? Apa pendapatmu? The fourth, yang keempat, what is your point of view? Apa pendapatmu? And then the fifth, yang kelima, have you got any thought on this? Apakah kamu punya saran mengenai ini? Atau apakah kamu punya saran soal ini? The sixth, yang keenam adalah, do you have any views on this? Kamu punya saran tentang ini? Kemudian yang selanjutnya, the seventh, do you have any idea? Apa punya saran? And then, how about? Bagaimana kalau? Bagaimana jika? And etc. dan lain-lain. Nah, ketika kita bertanya dengan orang lain, kita juga gunakan bahasa yang memang sopan gitu. Bagaimana pendapatmu tentang? Bagaimana pemikiranmu mengenai gitu. Kemudian, the responses are. Responnya adalah the first one, in my opinion, menurut pendapat saya. And then the second, I think, menurut saya. Kemudian what I mean is, menurut saya seperti ini gitu. And then personally I think,
menurut saya secara pribadi seperti ini loh. Kemudian in my experience, menurut pengalaman saya. Nah, kita bisa juga ucapkan seperti itu. Kemudian boleh juga kita bilang according to me, menurut saya. Nah, menurut saya seperti ini. I strongly believe that, saya sepenuhnya yakin bahwa, atau boleh juga saya sepenuhnya percaya bahwa. Kemudian selanjutnya as far as I'm concerned, seperti yang saya pikirkan, seperti yang saya perhatikan adalah seperti ini. Nah, from my point of view, dari pemikiran saya, gitu. Kemudian as I understand, sepemahaman saya atau sepengetahuan saya, tuh bisa seperti itu. Kemudian as I see it, yang saya lihat, kita juga bisa bilang seperti itu. Kemudian I reckon, kemudian bisa bilang juga I'm completely to say, sepenuhnya saya ingin berkata bahwa, gitu. Kemudian by this I mean, menurut saya, gitu. Bisa juga bilang seperti itu. Atau maksud saya adalah, juga bisa. To my mind, ada juga kan yang baris ketiga dari bawah, to my mind, menurut pemikiran saya, gitu. Atau kita bilang would like to point out that, menurut saya seperti ini loh, gitu. Kemudian in my humble opinion, menurut saya atau sejujurnya, dengan rendah hati saya akan berkata bahwa, gitu. Nah, jadi ungkapan-ungkapan tersebut biasa kita pakai ketika kita ask an opinion, ketika kita bertanya sebuah opini to others people, pada orang lain, and then how to respond it, bagaimana meresponnya. Nah, kemudian bagaimana sih ketika kita setuju dan ketika kita tidak setuju dengan pendapat orang lain, apa yang harus kita ucapkan? Nah, let's we see. Nah, how to agreeing with an opinion, bagaimana untuk setuju dengan sebuah opini, dan bagaimana untuk menolak atau untuk menyatakan bahwa kita tidak setuju, tidak sependapat. Nah, ada di bagian agree and then disagree. Agree itu berarti setuju, and disagree itu berarti tidak setuju. Ketika kita setuju, we can say of course, tentu saja. This is absolutely right. Ini sepenuhnya benar. Atau I agree with this opinion. Saya setuju dengan opini ini. Atau saya setuju dengan pendapat ini. Kemudian I couldn't agree more. Saya nggak bisa deh kalau nggak setuju, katanya. Kemudian I agree with what you are saying. Saya setuju dengan apa yang kamu ucapkan. Kemudian next, I agree, I never thought of that. Saya setuju, saya nggak pernah kepikiran sampai ke situ loh, katanya. Kemudian neither do I. Lanjut lagi, that's a good point. I think so too. Saya juga berpikir demikian. Nah, and then next, how to say if we disagree with people's opinion. Bagaimana ketika kita tidak setuju dengan pendapat orang lain? Nah, kita bisa gunakan dengan bahasa yang polite atau yang sopan. Nah, jadi kita harus gunakan bahasa yang polite, yang sopan. Oh, I'm sorry, I don't agree with you. Maaf ya, saya nggak setuju deh dengan kamu. Atau I'm not sure I agree with you. Saya nggak yakin deh saya setuju dengan kamu. Ya, seperti itu. Atau bisa juga bilang I don't agree with you. Saya tidak setuju dengan kamu. Atau I'm afraid I have to disagree with you. Saya takut kalau saya khawatir ada yang saya kurang setuju dengan pendapatmu. Kemudian I do not believe that. Wow, saya tidak bisa mempercayai ini, katanya. Wah, masa sih kalau kita bilang seperti itu ya, kalau untuk bahasa yang biasa kita pakai. Kemudian by this I mean, enggak loh, menurut saya seperti ini loh. Nah, I disagree with you. Saya tidak setuju denganmu. Kemudian kita bilang
I think you are wrong. Saya rasa kamu salah, atau kayaknya kamu salah deh. Kalau bahasa kita seperti itu. Kemudian that's not the same thing at all. Jadi that is itu kalau disingkat itu kan singkatan, that is not the same thing at all. Jadi kayaknya nggak kayak gitu deh. Gitu. Sepertinya bukan seperti itu, atau it is not justified to say so. Kayaknya nggak gitu loh. I'm not convinced that. Atau I cannot say I agree with this. Saya nggak bisa bilang kalau saya setuju dengan ini. And here's why. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa saya nggak setuju gitu. Jadi alasan saya tuh ini loh. Here's why. Inilah alasan kenapa saya tidak setuju. Jadi kita jelaskan kepada orang lain. Nah, next, apa lagi yang akan kita pelajari di materi giving and asking for an opinion? Kita lihat. This is the example. The example, contohnya. Kita lihat ada percakapan. There are conversation between Naruto and Sasuke. Ada percakapan antara Naruto dan Sasuke. Let me see. Naruto-nya berkata, Naruto said, "Hi Sasuke, have you submitted our English homework?" Hai Sasuke, apakah kamu sudah mengerjakan PR bahasa Inggris? Apakah kamu sudah mengumpul PR bahasa Inggris? And then Sasuke answer. Sasuke-nya menjawab, "Yes, I have," katanya. Ya, aku sudah mengumpulkannya. Then Naruto-nya berkata lagi, "And what do you think about it?" Nah, yang dicetak merah, jadi in a red, the red one, yang merah itu menunjukkan ketika kita bertanya, bagaimana menurutmu? Di situ ada think. Jadi what do you think about it? Sasuke-nya menjawab, merespon. Jadi Sasuke give a respon. I think that it is easy and good enough. So we can spend our time at home to finish our duties. Menurutku PR-nya mudah dan cukup baik supaya kita bisa menghabiskan waktu di rumah saja dan menyelesaikan tugas-tugas kita, kata si Sasuke. Kita lihat Naruto-nya setuju nggak dengan apa yang diucapkan Sasuke? Nah, Naruto-nya bilang, I don't think so. Aku tidak berpikir begitu, katanya. Kemudian Sasuke-nya nanya lagi, why? Kenapa? Then, do you have any views on this? Kenapa? Jadi menurut pendapat kamu gimana? Kata si Sasuke. Si Naruto-nya bilang, do you know? Kamu tahu? It is very hard to do. PR ini susah dikerjain, katanya. So, I think it will be better to have no one cuti. Jadi menurutku lebih baik kita nggak punya PR sama sekali, katanya. Everyone can stay relaxed at home while watching television to spend our time. Setiap orang bisa santai di rumah sambil menonton TV untuk menghabiskan waktu, kata si Naruto. Kemudian Sasuke-nya bilang, I think you are so lazy. Oh, menurutku kamu malas sekali, kata si Sasuke. Karena Sasuke-nya menurut Sasuke PR-nya itu susah, terus nggak perlu ngerjain PR gitu. Jadi sebaiknya nonton TV aja, males-malesan, kata si Naruto. Nah, gimana menurut teman-teman? Mudah bukan materi ini? Materi asking for and giving opinion ini materi yang mudah karena dalam keseharian kita sering pakai kalimat ini. Kalian sering tanya dengan teman-teman, bagus nggak filmnya? Bajuku bagus nggak? Kalian juga sering bilang seperti itu. Nah, this is our last slide. Ini adalah slide yang terakhir. The first duty. Duty adalah tugas. Jadi tugas pertama, rewrite this note to your own note. Jadi tulis kembali materi hari ini ke dalam buku catatan bahasa Inggris. Jadi tugas kalian adalah menyalin materi yang ada di dalam slide ini ke dalam buku catatan kalian. Ya, paham ya teman-teman? Baik, untuk materi hari ini, untuk kali ini Ibu cukupkan sampai di sini materinya.
Sama-sama Ibu kita lafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian tetap sehat, jaga kesehatan kalian, keep on your healthy, tetap jaga kesehatan kalian. Kemudian jangan lupa kalau memang kalian diharuskan untuk keluar rumah, please gunakan masker kalian. Dan sering-seringlah wash your hand, cuci tangan kalian, supaya kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ya. Baik, Ibu akhiri pertemuan kali ini, Ibu cukupkan. Ibu Ari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.